Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, kemarin udah gue buatin video terpisah si Xiaomi Smart Band 8 aktif. Dan sekarang di video kali ini gue mau buatin video komparasi antara Xiaomi Smart Band 8 aktif dan juga si Redmi Band 2. Ya sebenarnya teman-teman juga pasti yang komen kayak masih sedikit deh, tapi ini udah dibuatin videonya, jadi kayak udahlah ya, sekalian aja gitu, nggak usah nunggu lama. Nah, ini gue di sini gue sediain laptop biar bisa set by set gitu secara langsung di websitenya. Dan kalau misalnya secara tampilan sih sebenarnya nggak ada bedanya, secara harga nggak ada bedanya, terus fungsi, fitur-fitur juga nggak ada bedanya. Nah, cuman tuh yang ngebedain ya brandingannya doang. Yang satu brandingan Xiaomi, yang satu brandingan dari Redmi. Walaupun si Redmi sama-sama dari Xiaomi, iya kan? Iya dong. Ya mungkin gitu ya. Yaudah, mending kita bumpernya dulu deh. Oke, ini dia buat unitnya, udah ada di tangan gua keduanya. Buat yang Xiaomi Smart Band 8 aktif, dia warnanya hitam, dan yang buat Redmi Smart Band 2 itu warnanya putih. Nah, kalau misalkan dilihat nih dari segi tampilan segala macam tuh sebenarnya sama aja gitu. Tapi yang membedakan katanya sih ada di fitur sport modenya, mode olahraganya. Kalau misalkan yang si Xiaomi Smart Band 8 aktif itu dia mode olahraganya, dia ada 50 mode olahraga. Sedangkan kalau misalkan yang si Redmi Smart Band 2 tuh katanya cuma ada 30 mode olahraga. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng buat perbedaannya. Tapi ya udah ya. Kalau misalnya dilihat dari segi spesifikasi, keduanya itu juga sama-sama ya. Mulai dari bobotnya. Bobotnya itu si Xiaomi Smart Band 8 aktif itu dia ada di 14,9 gram. Dan si Redmi Smart Band 2 juga ada di 14,9 gram. Terus buat warna yang tersedia itu juga sama ya. Dia ada warna olive, warna pink, warna hitam, warna putih, warna biru. Dan yang membedakan tuh yang di Redmi Smart Band 2 itu dia ada warna spesial, yaitu warna snazzy green. Nah, itu maksud gue yang kemarin. Warnanya pokoknya bentuknya kayak gini nih, snazzy green. Nah, kayak gitu. Terus buat resolusi layarnya juga sama ya. Dia sama-sama menggunakan panel TFT 1,47 inch dengan resolusinya ada di 172 x 320 pixel, PPI-nya ada di 247 ppi, dan kecerahan brightness-nya itu maksimal ada di 450 nits. Terus buat material layarnya dia juga sama-sama sudah menggunakan tempered glass yang sudah ada teknologi anti fingerprint ya. Jadi kalau misalkan kalian tap-tap kayak gini nih layarnya, itu dia bisa meminimalisir sidik jari yang tertempel di smart band-nya seperti itu. Sensornya juga sama-sama, dia sudah ada sensor PPG, sensor accelerometer, dan juga motor IRM. Dan buat kapasitas baterainya juga sama-sama dia ada di 210 mAh. Ya, keduanya sih sama aja sebenarnya ya. Yang membedakan yang tadi gue bilang itu dia cuman mode olahraganya aja. Yang membedakan kalau misalkan si Redmi Smart Band 2 itu ada di 30 mode olahraga, sedangkan yang di Xiaomi Smart Band 8 aktif itu dia mode olahraganya ada di sekitaran 50 mode olahraga. Ya, sebenarnya mode olahraga banyak-banyak juga yang dipakai, paling lari ya, jogging, terus main bulu tangkis, berenang, apalagi sih olahraga-olahraga ini yang biasa kita jalanin. Main basket, bola juga sebenarnya ada, tapi kayak nggak boleh kan main bola pakai smart band atau pakai jam tangan, takutnya mencederai kesenggol musuh gitu. Ya 30 cukup lah, nggak terlalu banyak-banyak banget. Gue juga makanya kalau pakai smart band tuh cuman buat tracking area jogging aja, jadi nggak terlalu pusing buat varian-varian olahraga yang tersedia. Cuman ya udah, itu biar menjadi variasi aja. Mungkin juga ada olahraga-olahraga lain yang mungkin nggak gue jalanin, tapi orang lain tuh membutuhkan mode itu gitu ya. Misalkan main congklak. Oke. Buat lihat perbandingan secara spesifik, langsung aja gue mau pindah ke kamera atas. Siu. Oke. Nah, ini dia ya buat untuk smart band ya. Yang ini buat Redmi Smart Band 2 dan yang ini buat Xiaomi Smart Band 8 aktif. Ya, kalian bisa bedain nih buat warnanya beda ya. Tuh. Buat tampilan awal dia juga watch face-nya dibuat beda. Dan kalau misalkan buat bezelnya, kita lihat coba ya. Ini tadi udah sempet gue install. Kemarin gue juga pengen bilang, yang buat si Xiaomi Smart Band 8 aktif itu dia maksimal dia cuman bisa nyimpen 3 watch face ya. Nih 1, 2, 3. Nah 3 watch face doang. Sedangkan sama sih yang ini juga 3 watch face doang, tapi baru gue install 1. Kalian bisa lihat sendiri di sini buat ukuran bezelnya ini dia ya sama-sama tebel untuk bagian dagunya. Sedangkan kalau misalkan buat bagian sisi kanan kirinya cukup presisi, tapi masih bisa dibilang ini yang tebel-tebel juga, nggak yang bezel-bezel banget. Terus kalau misalkan teman-teman nanya apakah buat strapnya itu dia bisa digunakan secara berganti-gantian, nah kita coba nih. Ini buat yang Xiaomi Smart Band 8 aktif, dan ini buat yang Redmi Smart Band 2. Tuh bisa ya, buat strapnya dia sama-sama masuk gitu, dan ya udah nggak ada yang longgar atau apa gitu, dia fit aja gitu untuk strapnya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, ntar gue ganti lagi biar nggak ketuker, biar nggak pusing yang nonton, ntar gue di komen lagi.
Bang, mana sih reviewnya masih kebalik-balik? Ya, iyalah. Namanya juga masih pemula ya guys ya. Oke, sip. Udah gue balikin ke posisi semulanya. Dan terus kalau misalkan buat gestur-gesturnya sama lah ya. Buat swipe ke atas, masuk ke menu. Swipe ke bawah buat lihat notif. Swipe ke samping, biasalah buat apa sih namanya, widget-widget yang udah kita install. Cuman kalau misalkan yang di Smart Band 2 ini dia baru gue install 2 ya untuk widgetnya gitu. Nah terus gue coba mau cek buat mode olahraganya, apakah emang ada perbedaan di mode olahraganya atau tidak. Nah ini buat tampilan awalnya sama-sama ada di sini ya, running, walking, freestyle, hiking, outdoor cycle, treadmill, jump rope, sama indoor cycling. Ini di sini ada indoor cycling, di sini nggak ada. Nah iya benar nih, kalau di more tuh ada yang cukup beda nih ya. Jadi dia more-nya udah langsung banyak seperti ini. Tapi kalau misalkan yang di Xiaomi Smart Band 4 Active tuh dia masih dikategoriin. Misalkan nih di outdoor activities kita bisa lihat di sini ada trekking, trail run, skateboarding, terus udah malah cuma segitu doang loh. Ini kalau oh ya lupa, ini kan dikategoriin. Terus kalau kita training, ini dia ada HIIT, gua nggak tahu nih apa, yoga, terus ada indoor cycling. Nah kalian bisa lihat tuh ya. Kalau agak ribet juga sih kalau misalkan harus buka satu-satu kayak gini. Nah ini kalau misalkan buat yang ball sport, nah dia ada volley, ada baseball, tenis, cricket, bowling, biliar. Sedangkan kalau misalkan yang di Redmi Band 2 dia itu ada juga ya nih cricket, biliar, badminton, tapi ada yang nggak ada sih. Kayak ini nih volley juga nggak ada nih di Redmi Smart Band 2. Nah, kan nggak ada kan? Terus juga soccer nggak ada. Ya bener, ternyata buat mode olahraganya si Xiaomi Smart Band 8 Active ini lebih banyak ketimbang di Redmi Smart Band 2 gitu. Terus kalau misalkan kita keluar lagi, kita masuk ke menu. Buat posisi menunya, ini gua otak-atik. Jadi ada workout, activity, status, heat rate, terus ada SPO2 atau saturasi, sleep monitoring, stress level, weather, event, terus juga ada music, kamera, alarm, stopwatch, Find My Phone, dan kalau kita masuk ke settingannya sama tuh. Kalian bisa lihat di sini style, display, baterai juga sama-sama punya battery saver. Do not disturb, ada pin, system, dan about band. Kalau kita klik buat model dan juga versinya. Kalau misalkan yang di Redmi Smart Band 2 dan di Xiaomi Smart Band 4 itu dia mempunyai versi yang berbeda ya. Dan ini keduanya juga sama-sama belum gua update untuk pembuatan softwarenya. Kalau yang di Redmi Smart Band 8 itu dia versinya ada di versi 3.1.62. Sedangkan kalau misalkan yang di Xiaomi Smart Band 8 itu dia ada di versi 4.1.19 kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat ke display ya sama-sama aja ya keduanya tuh. Sama-sama udah punya cover to sleep. Dan ya udah nggak ada bedanya gitu kalau misalkan dari si fitur-fitur yang ada di dua Smart Band ini. Dan dia kalau misalkan kita lihat untuk navigasinya tuh sama-sama menggunakan GNSS, yang dimana kalau misalkan kalian mau tracking area jogging tuh harus bawa si device atau bawa HP-nya gitu ya. Coba kita lihat sini di pengaturan, di settingannya sama ya. Ada goalsnya yang bisa kita atur, jarak, durasi, kalori sama. Terus juga ada alert kalau misalkan kita lagi jogging terus jantung kita berdebar-debar, kita bisa atur di sini untuk heart rate BPM-nya maksimal itu ada di 220 BPM untuk yang Xiaomi Smart Band 8 Active. Sedangkan kalau misalkan buat yang Redmi Smart Band 2 dia heart rate paling tingginya itu ada di 205 BPM. Nah, ini juga ada perbedaan di sini untuk high heart rate-nya ya. Dan kalau misalnya kita back, kita lihat untuk per menunya aja kita buka. Ini kalau misalnya activity seperti ini tampilannya. Terus kalau untuk status ini sama ya, nggak ada yang beda. Ada moving, kita back, terus kita masuk ke heart rate. Nah, dia buat heart rate-nya tuh sama-sama ada progresnya ya di bawah tuh. Ada bar bawahnya, dan buat animasinya juga nggak ada yang beda sama sekali. Nah, kalau misalnya yang di Redmi Smart Band 2 tuh dia 74 BPM, sedangkan yang di Xiaomi Smart Band 8 tuh dia di sama sih, nyusul tuh malah, ya kan? Hampir-hampir mirip lah untuk BPM-nya. Mungkin karena posisi tangan gua kayak kurang pas aja gitu, karena nggak dipakai di pergelangan tangan. Oke, langsung aja deh buat pengetesan heart rate monitoringnya, gua pakai di pergelangan tangan gua. Yang sebelah kiri ini gua pakai buat di Xiaomi Smart Band 8 Active. Atau dua-duanya taruh sini ya, apa ya. Oke, langsung aja kita tes nih. Kita lihat apakah ada selisih angka atau enggak. Kalau ada selisih angka sih, dan selisihnya jauh, kayak aneh sih.
Dan kalau misalkan lihat di layar kaca kalian, pasti ada perbedaan warna. Yang Redmi Smart Band 2 tuh warnanya agak lebih pekat, sedangkan yang si Xiaomi Smart Band 8 Active tuh warnanya agak sedikit terang gitu. Ini cuman karena perbedaan brightness-nya aja gitu, jadi nggak terlalu pengaruh. Oke, ya sama ya untuk saturasinya. Terus kalau misalkan kita back, nah di sini ada perbedaan nih buat UI-nya. Kalau misalkan yang di Redmi Smart Band 2 Active tuh dia ada tombol back di atasnya. Jangan kalau misalkan yang di Xiaomi Smart Band 8 Active tuh kita harus oke, baru kita back seperti itu. Terus buat kita ulang lagi deh buat yang heat rate-nya, coba. Tadi kayaknya nggak adil gitu ya. Nah, buat yang heat rate ini harusnya dia continuously ya. Jadi secara berkala dia bakal ngecek. Nah, nih mulai keluar nih angkanya nih sama ya. Selisihnya ya cuman beda-beda berapa BPM doang, nggak terlalu ngaruh lah ya. Terus kalau misalnya kita scroll kayak gini doang mentok udah. Lalu kita back, kita masuk ke mode sleep monitoring, kita lihat belum ada datanya karena belum gue pakai smartwatch-nya. Terus untuk stress level kita bisa cek di sini, coba. Oke, bentar lagi selesai dan jauh bedanya. Ya, buat stress level tingkat kestresannya ada perbedaan angka nih. Buat yang bener yang mana ya? Sebenarnya sih kalau dari diri gue nggak terlalu stres banget nih, karena di sini statusnya masih mild, jadi masih aman lah ya. Nah, ini seperti ini. Dan buat widgetnya dia di sini sama-sama bisa menampilkan lokasi, terus buat derajat Celciusnya dia juga ada. Buat kelembabannya dia sama-sama ada juga ya. Terus juga arah mata angin, setahu gue dia arah mata angin ada. Dan buat perkiraan di hari-hari berikutnya juga ada gitu. Oke. Kalau kita back lagi, lihat di event, nah di sini eventnya nggak ada. Dan ini karena beda HP ya, jadi mungkin nanti tampilannya bakal seperti ini. Kalau misalkan ada event di kalender kalian, maka dia akan sinkron ya, kayak hari ayah dan juga bakal ada Diwali ke depannya gitu. Terus buat musik sama kamera sama. Nah ini buat kamera dia, kalau misalkan Xiaomi itu udah bisa menggunakan kamera bawaan, jadi nggak perlu masuk ke aplikasinya dulu. Terus juga ada alarm sama stopwatch sama timer maksimal 30 menit sama, dan ya udah gitu aja, nggak ada yang beda lagi. Langsung gua mau coba cek di aplikasinya. Nah, buat yang warna putih ini dia itu terkonek ke Redmi Smart Band 2, dan yang warna hitam ini connect ke Xiaomi Smart Band 8 Active. Dan kalau misalnya kita buka aplikasi Mi Fitness-nya, tampilan awalnya sama-sama, nggak ada perbedaan. Terus kalau di scroll ke bawah, buat widgetnya sama, sleep monitoring, terus ada heat rate sensor, langkah jarak, kalori, perpindahan, terus masa kita berdiri, blood oksigen, stress, cycles, vitality score, ya hampir-hampir sama lah. Terus kalau misalnya kita pindah ke mode workout, untuk bagian tabnya dia sama-sama outdoor running, terus walking, outdoor cycling, sama treadmill, sama, nggak ada yang beda. Terus untuk settingannya juga sama-sama ada settingan untuk keep screen on, jadi nggak bakal mati layarnya gitu. Terus untuk pengaturan device-nya, nah ini juga bisa dibilang sama-sama aja ya. Untuk watch face-nya juga ya mirip-mirip lah, ada yang sama, ada yang nggak ada. Ya ntar kita lihat dulu. Dia ada app notification, terus juga ada heat rate, sleep monitoring. Nah, yang nggak ada tuh di Redmi Smart Band 2 tuh dia nggak ada fitur untuk mengatur blood oksigennya. Terus kalau standing tuh ada alarm, weather, synchron event. Nah, tadi belum disinkronin. Kayaknya emang nggak ada event nih HP ini, sepi. Widget, sorting up, rest to wake up. Nah, buat rest to wake up-nya coba ya kita tes secepat apa. Oh, lagi nyala smartwatch-nya. Bentar. Nih, gue sekalian mau tes untuk rest to wake up-nya. Hap. Oke, masih sama lagi, 1, 2, 3. Ya sama lah ya, nggak terlalu jauh banget bedanya. Itu untuk yang rest to wake up. Terus kalau misalnya kita back, sleep modenya juga bisa kita schedule. Kita bisa tambahkan pin kalau kalian mau lebih aman lagi smart band-nya. Dan buat firmware update-nya dia sama-sama ada update, cuman buat versinya tuh cukup beda ya. Yang untuk si Xiaomi Smart Band 8 Active tuh dia versinya ada di versi 7.1.21. Sedangkan kalau untuk yang si Redmi Smart Band 2 tuh dia update versinya tuh ada di versi 3.1.72. Yang dimana buat update ini sama-sama, cuman untuk fix kalau misalnya ada bug gitu aja ya, nggak yang ada penambahan fitur atau apa. Dan kalau misalnya kita back profile, kita lihat di sini untuk connect apps-nya sama-sama udah bisa connect ke Strava. Terus kita juga bisa transfer data-data kita ke Zip Live, dan udah sih nggak ada yang beda. Dan gue mau liatin ke kalian untuk watch face-nya nih. Nah,
untuk pilihan watchface-nya tuh sebenarnya sama-sama aja, cuman kayak dirubah-rubah doang posisinya. Yang ini posisinya di sini, yang ini nanti di bawah baru ada gitu. Cuman posisinya doang yang berubah. Padahal harusnya sih ada semua gitu ya untuk watchface-nya. Kalau kita masuk ke editor pick, nah kan, yang ini posisinya di bawah, yang ini posisi di atas tuh. Yang ini di bawah, ini di atas. Cuman yang ini nggak ada nih. Oh, ada juga yang nggak ada nih, si Rabbit di Redmi Smart Band 2 dia nggak ada. Dan kalau kita scroll ke bawah lagi, menurut gua malah bagusan, tapi sama ya. Tuh, sama-sama ada loh si fluorescent ini. Terus yang ini nggak ada nih, digital show nih. Kalau untuk di Xiaomi Smart Band 8 Active, ya nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu jomplang-jomplang banget. Tapi kalau dari gue pribadi, gue lebih suka pilihan watchface yang ada di Xiaomi Smart Band 8 Active ini, karena dia apa ya, nggak terlalu kaku banget dan lucu-lucu gitu. Nih kayak semacam ini nih, collage digital color tuh keren menurut gue. Kalau misalnya kita klik nih ke populer, nah ini nggak ada nih ya untuk si Redmi Smart Band 2. Udah sih buat di fitur-fitur yang ada di aplikasi Mi Fitness-nya gitu aja, nggak ada yang terlalu signifikan banget perbedaannya. Dan ya udah, itu balik lagi ke pilihan kalian nanti pengen beli pakai brand Xiaomi atau pakai brand Redmi, gitu aja sih pilihannya, nggak perlu ribet-ribet ya. Dah, gue pindah ke kamera depan. See you. Nah, oke, itu dia tadi untuk perbandingan antara si Xiaomi Smart Band 8 Active dan juga si Redmi Band 2. Ya, nggak terlalu signifikan banget lah perbedaannya, cuman modul harganya doang yang beda. Terus tadi ada head rate sensornya, dia buat yang si Redmi ini dia tadi cuman ada di 205, sedangkan buat yang si Xiaomi Smart Band 8 Active tuh dia sensor tertingginya dia bisa sampai 220 ya tadi setahu gua, lupa. Terus buat pilihan watchface-nya ya varian lah, pokoknya itu banyak banget, 100 juga, walaupun beda-beda ya pasti ada yang kalian suka. Dan kalau misalkan saran dari gue mending pilih mana ya itu balik lagi ke preferensi kalian. Kalau misalkan kalian pengen pakai brandnya si Redmi ya pilih si Redmi Band 2, tapi kalau misalnya mau pakai brandingannya si Xiaomi pilih si Xiaomi Smart Band 8 Active ini. Dan buat harganya juga sama-sama ada di 299. Terus juga buat pilihan strapnya juga sama-sama, dia ada berapa tadi, 5 ya, 5 watchface, cuman bedanya di strap yang spesial ada di Redmi Smart Band 2, tapi tuh bisa dipasang di Xiaomi Smart Band 8 Active ini. Ya, kalian tinggal beli strapnya aja sih. Snazzy Green tuh harganya sekitaran 79.000 ya, 79 ribuan. Dan itu juga bisa dipasang di keduanya gitu. Dan buat kalian yang udah nggak sabar pengen minang si Xiaomi Smart Band 8 Active ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah. Atau langsung aja kunjungin e-commerce Mi Times yang ada di Shopee, yang ada di Tokopedia, yang ada di Lazada, terus gue lupa toko sendiri e-commerce di mana aja ya. Pokoknya di Shopee sama di Tokped itu udah pasti ada. Oke, gitu aja review gue mengenai kedua smartwatch ini. Gue Al. Ciao.